Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama lagi dengan aku, Mas Andre Cuan Gede. Jadi untuk video edukasinya kali ini, edukasi yang gratis buat kalian semua. Aku lagi mau fokusin terus setup yang full ya, yang full gratis daripada A sampai ke Z nya. Yuk kita mulakan belajar. Nggak perlu buang masa lagi ya. CMP ya, current market price. Sekarang kita lagi di pair gold di time frame 1 jam. Aku pindah pergi ke N15. Jadi gampang aja CMP itu, current market price itu gampang aja. Kayak ni gini, kalian itu harus fokusin sama resistance, support ataupun breakout level. Misalnya di sini ada support ya. Price lagi sedang menaik ya, sedang menaik, gold itu sedang menaik ya, menaiknya kencang banget, sedang menaik. Jadi di sini itu ada support, ada sedikit support ya. Support itu gimana cara mau mengenali support itu? Kalian bisa pergi ke line chart, pindah pergi ke line chart, kalian lihat di yang mana ada bucu tajam. Bucu tajam itu adalah supportnya, dan bucu tajam di belah bawah itu support, bucu tajam yang di belah atas itu adalah resistennya. Di setiap bucu tajam itu adalah SNR nya, support dan juga resisten, markingnya di situ ya. Jadi yang ini di sini tadi itu dia supportnya, aku marking di support ya. Kayaknya market belum berjalan itu seperti ini, yang sebelum terjadi itu seperti ini, ada supportnya dan aku marking di sini, dan aku tunggu price itu sampai di sini. Dan apabila price itu sudah sampai di sini, kita terus pindah saja pergi ke time frame yang lebih kecil, iaitu di time frame 5 minit. 5 minit bisa, di 1 minit juga bisa ya. Contohnya di sini di time frame nya 1 minit ya, price datang kembali di sini. Dan apabila price datang kembali di sini, apa yang kalian harus tunggu itu adalah tunggu sehingga resisten di break sebanyak 2 kali ya. Minimal 2 kali itu yang paling bagus. Namun jika 1 kali aja itu kok bisa juga. Cumanya kayaknya lebih berisiko tinggi ya. Berisiko tinggi. Contohnya di sini aku lagi menunggu sehingga ada resisten yang di break sebanyak 2 kali. Namun satu aja. Satu aja bisa ya. Contohnya satu aja bisa. Jika satu aja ni bisa, cuma kayaknya lebih berisiko tinggi. Lebih berisiko tinggi. Berisiko tinggi banget, berisiko tinggi banget. Jadi jika setup itu hanya satu aja, aku tandakan dengan satu, resistennya cuma satu aja yang tembusi, kayaknya berisiko banget. Jika setup ini begini berisiko banget, maka kalian tu jangan di layer banyak-banyak, jangan di full margin ya. Ya, maksud itu sederhana aja ya. Dan di mana kita mau ngebuy ya di sini? Kita mau buy di sini adalah di tempat punca bermula naik. Di mana bermula naik sebelum resisten yang pertama ini ditembusi, permulaan harga itu menaik di mana di sini kan, maka di situ kita buy. Entry buy-nya di sini. Marking di shadow yang paling rendah di sini. Apabila price kembali di sini kalian buy. Ya, gratis. Gratis ya, edukasi gratis dan keren. Ya. Jadi sekalian buy itu lalu terus naik lah. Terus naiknya tinggi-tinggi. Kencang cuan. Jadi asalnya itu kalian boleh letak kurang lebih, kepada aku itu lebih suka menggunakan asalnya 60 pip, tapi terserah kalian berapa kalian mau menggunakan ya. Kalau aku itu kayaknya aku lebih suka 60 pip aja, cumanya aku lagi mengawal dari segi entry nya aku itu ya, jangan di layer, jangan di FM, maksudnya biar sedang-sedang aja, biar aman ya. Tapi kalau setengah trading tu aku lihat suka menggunakan ASL 30 pip. Bisa 30 pip, cuma pada pengalaman aku itu 30 pip itu gampang banget untuk price tu mengambil asalnya, kerana forex itu sangat apa ya orang bilang, sangat aktif ya, sangat kencang banget dari segi likuiditasnya ya. Jadi kayaknya bahaya lah 30 pip asalnya, bisa terjadi price tu ngambil dulu asalnya kemudian baru naik, baru terbang. Jadi kita seperti menyesal banget. Pada aku lebih suka 60 pip. Tapi jika kalian mau mengubah, mau letak 40 pip, 50 pip bisa, enggak apa-apa ya, terserah kalian ya. Jadi price pun lalu naik ya.
Tadi permulaannya aku lagi menunggu minimal 2 resisten yang tembusi, namun satu resisten aja yang tembusi dan aku entry duluan di sini. Dan setelah itu price lagi naik, dan bila price itu naik dia menembusi akhirnya 2 resisten di sini. Dan terjadinya 2 resisten lagi. Jika 2 resisten itu lebih mantap, lebih aman. 2 resisten itu lebih aman dan aku lebih suka yang 2 resisten. Jika lebih, lepas ada 2 resisten itu 3 misalnya 4 lebih bagus. Lebih bagus. Kayaknya begini 2 resisten lebih aman lagi. Entry-nya di mana? Entry-nya di tempat yang bermula naik. Kita ubah di sini ya. Bermula naiknya itu di sini. Lalu price kembali di sini kita buy. Di sini. Kita buy-nya di sini. Asalnya sama. Kalau aku 60 pack. Ya, edukasi gratis buat kalian semua. Jangan lupa follow channelnya aku, Mas Andre ya, di Telegram. Dan jangan lupa support ya, register. Okey, lagi kita tengok yang lainnya. Ya udah, kita tengok lagi yang lain. M15. Time frame-nya kok mungkin ada yang lagi nanya, Mas, time frame apa yang bisa digunakan? Bisa digunakan time frame 5 minit dan ke atas. Bisa 5 minit dan ke atas bisa. 5 minit, 15 minit bisa, 30 minit, semuanya bisa. Jika 1 minit gimana, Mas? Jika 1 minit itu terlalu, pada aku itu terlalu berbahaya ya, berisiko banget ya. Pantas paling kecil itu 5 minit aja. Di sini juga ada CMP ya. Cumanya di sini bukannya resisten dan bukan juga support, tapi setupnya adalah breakout. This one breakout. Ini adalah breakout ya. Ini pada mulanya adalah support, lalu support itu ditembusi jadi breakout dan price itu kembali. Dan sini kita bisa baca CMP nya, current market price. Terus pergi ke time frame nya 1 minit. Di time frame 1 minit di sini seperti biasa kita lagi menunggu sehingga ada support yang ditembusi itu sebanyak 2 kali minimal. Yang paling bagus jika 1 kali aja itu bisa juga, cumanya berisiko dikit. Misalnya di sini cuma 1 aja. 1 aja support yang ditembusi, lalu kita mau entry-nya di mana? Di punca penurunannya. Di mana punca penurunan sebelum resisten ini ditembusi? Punca penurunannya itu lagi di sini. Kita makinnya di shadow yang terpaling tinggi. Di sini. Paling tinggi itu di sini. Maka di sini kita sell ya. Kayaknya sharp entry ya. Keren ya, keren. Dan cuan gede amat. Seperti itu. Bisa. Kalian tu udah mendapatkan edukasi yang gratis juga, jadi aku mengharapkan kalian tu follow ya sama aku punya channel di Telegram, Mas Andre Live Stream. Kita lihat lagi ya yang lain. Tadi kita selalu aja di 5 minit. Sekarang aku cuba kita pindah pergi ke 1 hour 1 jam. Cumanya di 1 hour itu yang ada lagi di mana ya? 1 hour di mana yang ada? Gold itu kalian lihat sendiri, itu kencang banget naiknya uptrend ya. Memang uptrend itu udah lama uptrend. Jadi jika direction itu di time frame yang gede itu udah uptrend, kita seharusnya pintar dan follow untuk mencari buy aja ya. Fokusnya untuk buy aja, jangan dicari sellnya, cari buy aja. Agak kejauhan ya, aku mau cari setup buy tu agak kejauhan. Aku mau coba yang ini ya. Ini support ya. Ini support, jadi kita mau buy ya. Kita mau buy support, lalu price kembali datangnya di sini. Sepertinya nggak ada setup, terus pergi aja. Nggak apa-apa, kita lihat dulu ya. Lalu price datang di sini dan kita terus pergi ke time frame yang lebih kecil di 5 minit. Price kembali itu di sini, dan di sini kita mau melihat CMP. Itu current market price CMP di sini, dan CMP itu lah price tu harusnya break resistance banyak 2 kali. Di sini price sentuh masuk, lalu kita nunggu
rate 2 kali ataupun 1 kali bisa, cuma berisiko tinggi. Di sini 1 kali aja bisa, cuma kayaknya lebih berisiko. Jadi punca kenaikannya itu di sini ya. So kita marking buy nya itu di sini ya. Lihat, gratis sharp entry, gratis banget, gratis untuk kalian ya. Jadi disebabkan gratis, sekali lagi aku mohon follow aku di channelnya aku Telegram itu Andre Live Trade, ada di bawah ya. Aku siapin linknya di description di bawah ya. Ya, kencang, keren banget dan cuai gede banget ya. Ini karena kita itu lagi follow sama direction di time frame yang besar ya. Jadi profitnya itu cuan banget, cuan banget ya. Oke, bisa ngerti kan? Gampang aja itu. Jadi kita lihat lagi yang lain. Kita kembali ke time frame 1 hour. 1 hour tu kayaknya nggak ada setup ya. Kayaknya nggak ada setup. Kena kalian lihat sendiri, price itu terus naik aja. Susah ya aku mau lihat di 1 hour itu. Aku pindah aja ya, pergi ke misalnya M30. Mau cobanya di M30. Di sini ada nggak? Kalau supportnya di sini itu nggak diambil sama sekali, nggak diambil sama sekali. Kalau ini supportnya nggak. Di sini ada breakout ya. Ya, breakoutnya ada. Breakout. Oke, kita lihat sama setup breakout. Ini mulanya ada resistance, lalu resistance ditembusi. Udah ditembusi lalu kembali, dan kembalinya di sini kita mau melihat CMP itu current market price di sini. Kita mau melihat CMP. Pergi aja kita yang lebih kecil. Jika M5 5 minit, jika ada di 5 minit, jika nggak ada kita pergi ke M1 1 minit. Jadi di sini kita mau melihat price itu menembusi resistance itu sebanyak 2 kali. Resistance ditembusi sebanyak 2 kali ataupun minimal 1 kali aja, tapi sepertinya nggak ada ya. Lalu aku pergi ke 1 minit aja. 1 minit kemungkinan ada di 1 minit itu. Jadi di 1 minit itu di sini price kembali ke garisan warna putih. Ini adalah support di M30 tadi. Lalu price masuk, ada enggak resisten yang ditembusi minimal 1 kali. Di sini hampir tidak ya. Aku di padam ya yang kotaknya. Aku padam minimal yang tu. Ada enggak ni resisten ditembus? Kayaknya ditembusi juga ya. Ini juga bisa. Jadi kalian itu kalau susah yang mau melihat resisten ataupun support tu, kalian bisa tukar aja pergi ke line chart ya. Kerana line chart tu lebih gampang untuk melihat resisten dan juga support. Misalnya di sini line chart, gimana mau melihat resisten tu bucunya tajam. Ya, di sini price lagi masuk, kita mau lihat resisten tu, gimana cara gampang lihat aja resisten ni bucunya tajam. Okey, ditembusi. Ya, satu bisa, cuma kayak berisiko. Jadi jika berisiko itu ingat ya, jangan di full margin dan jangan di layer. Jangan di layernya, entry-nya jangan banyak-banyak, satu aja ya. Di sini maka punca kita mau entry buy di mana? Di punca kenaikannya itu di sini. Makinnya di sini. Kayaknya floating dikit ya, kurang lebih berapa pip floating? Kurang lebih 25 pip. 25 pip. Aku sarankan kalian itu menggunakan ASL-nya itu 60 pip. 60 pip itu bisa membuatkan kita bertahan lebih lama, dan kita bisa membiarkan price itu untuk bernafas terlebih dahulu ya. Dan cuma kita aja itu harus mengawal dari segi lot size ya. Entry yang kita mau masukin itu kita mengawalnya di situ aja, jangan di full margin ya. Lalu price itu naik itu cuan gede sekali ya. Price itu naik gede sekali ya. Okey, jadi gimana? Cukup aja sampai di sini. Kalau lagi dilama-lama aku risau nanti kalian itu jadi bosan ya. Jadi bosan, susah mau masuk. Kalian ulangi aja video edukasi yang gratis ni buat kalian. Dan jangan lupa follow aku Mas Andre di channelnya aku di Telegram itu Andre Live Trade. Aku ada menyiapkan linknya di bawah untuk kalian follow. Dan juga jangan lupa juga subscribe sama channel YouTube-nya aku ini ya. Subscribe dan like dan komen yang bagus ya. Dan jangan lupa register
support aku ya di Telegram itu, jangan lupa. Yuk. Dan jika kalian itu support aku doakan buat kalian semua itu bisa sukses, bisa sukses amat, sukses sekali. Aku sumpah kalian itu sukses banget, sukses terus ya, sukses terus. Aku sumpah kalian itu sukses terus ya. Support aku ya, jangan lupa register ya, PMS sama admin aku di channelnya Telegram aku, Andre Lastek.